Halo sahabat bonsai semua, nah jumpa lagi hari ini pada jalan-jalan ke kebun Pak Agung, Om Ya, Swastiastu, siap Rahayu Sen. swastiastu, Pak De. Jadi main-main ke gardennya Kirana ya, Kirana Garden. Oke. Kirana Garden, dan ternyata bukan hanya toko saja, ternyata bonsainya juga banyak ini. Di sini kayaknya produknya hanya The Mac ya Pak, Banyakan, dominannya kebanyakan. The Mac ya. Ya, Kenapa? Kenapa nih Ki? karena itu Pak De. Jadi tempat kita kan kecil nih Ki. Ya, Tempat kita kecil biar untuk memperbanyak pohon dan ini ternyata masuk sekali. Yang kalau pohon besar di sini kan nggak mampu, tempat nggak ada. Dan ini lagi laku-lakunya produk-produk yang seukuran ini. Jadi ini yang kita proses. lagi kencang-kencangnya ya. Ya, Tapi yang jelas dari pohon kecil ini pesat munculnya kena apa Bang? Karena mungkin event The Mac atau yang lain? dari awal yang bandornya nggak ikutin, dia kan bursa sama Iya, Pak D, jadi dia ikuti bursa dari awal itu. Memang eh, kita sudah mampu memprediksi Pak D, pohon kecil ini banyak peminat. Ya. Nah yang kedua, gampang sekali dibawa, itu menjadi masalah. Jadi otomatis yang bawa pohon itu gampang, bawa motor juga bisa kan? Ya, simple ya. Simpel sekali. Nah, Harga pun nggak kalah. Harganya bukan nggak kalah, luar biasa sekarang. Kalau dulu ya kita main pohon kecil murah Pak De. Ya. Jujur aja lebih murah. Kalau sekarang otomatis lebih bagus. Tapi syaratnya kan itu pohon-pohon petarung yang tahapan. Ya. Ya Karena kembali ada eventnya kan. Khusus. Nah, khusus karena ada event itu, jadi nilai jual ini lebih tinggi otomatis. Ya, yang kan pedagang masalahnya, jadi tahu persis. Harus memantau perkembangan pohon itu. Ya. Nah itu teman-teman. Jadi beliau ini khusus di sini dominan pohon kecil. Jadi memang target beliau itu pasarnya cari penggemar pencinta The Mac. Nah salah satunya ini. Kita lirik dulu ya, sambil ngobrol-ngobrol sama Pak. Rata-rata kebanyakan formal informal di sini nggih. Yang ekstrim jarang ya. Ekstrim jarang. Yang belum paham untuk kelas-kelas itu. Itu. Ya. Karena kalau kelas ekstrim itu Bagong memang apa ya? Daya pikir kita tuh ya ekstra dikit itu. Ekstra. Kalau ukur-ukur gini berapa dijual? Ini sebenarnya belum dijual karena yang sering posting lah, istilahnya posting untuk konten juga. Ada sempat penawaran dari Vietnam, dia menawar 25 Pak De. 25. Jadi tapi belum yang jual gitu. Kenapa Pak? Ya mungkin hasil dari karya di sini biar mungkin kita bisa tonjolkan nanti, tampakkan di lapangan bagaimana. Iya benar. Subur sekali ya. Medianya apa aja nih? Medianya kokam, pasir malang, sekam gitu. Jadi fermentasi tapi semua dia. Kotor kambing. Ya. Kotoran kambing, tanah subur juga isi, sekam mentah itu kan ya. Iya. Sekam mentah dicampur semua. Di bawah banyak sekam. Subur sekali dia. Rapet lagi daunnya nih. Sudah mulai rapat. Kalau berapa mau dilepas kalau ada yang minta? 30 juta. Sementara saya mau ikut kontes dulu Pak De. Mau ikut The Mac nih. Persiapan. Mengikuti acaranya tapi kan belum pernah ikut satu pohon, belum sempat ikut. Itu yang dia bilang. Ayo kita ramaikan. Karena begini. Dengan ya kita bersyukurlah, berterima kasih karena program The Mac ini kan udah jalan lalu. Ya. Di samping itu kan kalau bukan kita yang support siapa lagi? Betul. Kalau bukan kita meramaikan siapa lagi? Kan begitu. Ya. Artinya apa? Jadi kita buka ruang pasar di sana. Ya. Dengan adanya program The Mac ini, eventnya The Mac ini, harapan Pak D itu Road to The Mac ini berkelanjutan terus dan event nasional berlanjut. Kenapa? Karena inilah pasarnya bonsai. Iya. Di luar suka tidak suka, senang tidak senang, bukti berbicara. Ya. Nah, dengan adanya The Mac, pohon kecil laku, harga bagus. Kita harus akui, benar Bagus ya? Benar. Artinya apa? Itu realitanya. Kita nggak bisa membohong lah, apalagi sama alam ya. Makanya target kita di The Mac itu kan bagaimana peminat di pohon kecil ini kuat, pasarnya kuat gitu loh. Karena kalau pohon-pohon berkualitas, ya artinya pada rasa nggak ada istilah pohon nggak laku. Yang sekarang itu masalah harga aja. Nah contoh seperti inilah itu loh.
Nah, kayak ini nih. Gitu. Sekarang yang ramai itu kan formal banyak. Ke depan pada yakin dengan melihat kebanyakan gini orang mulai agak jenuh lah, jenuh kan. Pingin kreasi yang lain. Mulai kan twin, mulai ada buncin, mulai ada cascade. Nah, udah mulai muncul. Nah, kayak ini kan twin ini. Nah, kalau twin begini berapaan Bagong kalau model desain seperti ini? Tepat sekali percabangannya. Ini kebetulan ada customer ya, ada bule datang ke sini, mereka tertarik gitu. Jadi dia beli dulu 2,5 juta Pak De. Terus? Tapi masih dalam proses kita ngerawat di sini. Jadi mereka bulanan lah istilahnya di sini. Oh, dirawat. Jadi dia beli bahannya dulu sekitar 2,5. Sudah setahun di sini. Nggak dijual. Dia pengen ikut kontes itu. Di The Max. Jadi dia beli 2. Orang mana nih Ki Bagong punya? Dia keturunan Belanda, Prancis. Belanda Prancis. Ya. Titip di sini. Mau kontes katanya. Wajah Bagong, biar ramai. Nah, di sini teman-teman ya langsung dari Pak Agung sendiri dan objeknya ada langsung pohonnya. Ternyata peminat pohon The Mac ini udah mulai ke mancanegara ya. Karena beliau mungkin pilihnya bagus, simple, ini ya. Enak dipandang, dibawa kemana-mana enak gitu ya. Gampang dibawa. Salah satu dari pendapatnya teman itu apa Bagong? Kenapa kamu senang pohon kecil ini? Ya itu, karena gampang bawanya. Mereka kan tidak tinggal di sini, tidak stay di sini. Jadi ketika ke Bali atau gimana, ready pohon saya mungkin bisa kita ikut serta di situ waktunya. Begitu, orang Belanda Prancis. Tinggalnya di Prancis. Oh, tinggalnya di Prancis. Banyak Pak De, yang bule-bule itu sekarang mulai suka, banyak yang kesini. Pohon kecil deh ya. Otomatis pasar naik ya. Saya masih samakan sih harganya sebenarnya dengan ini. Kan saya pinginnya gini, mereka beli murah suatu hari kalau dia nggak tertarik ketika kita jual, harga kok bisa lebih tinggi dari saya beli begitu. Iya. Itu kan membangkitkan gairah mereka juga. Mereka akan mungkin gandeng teman-teman untuk bisa datang lagi ke sini. Penyemangat juga ya. Ya. Nah, itu bagus itu. Informasinya pas sekali. Nah, ini. Salah satu pemiliknya orang Belanda tinggal di Prancis. Ya. Dan teman-temannya ini, beliau tuh harapannya ya biar tertarik lagi dengan yang lain gitu. Cek lagi ya. Nah, ini yang kecil-kecil ini. Ini mameng ya? Nanti Sito bisa ya? Sito ya? Tembus Sito ini. Bahan ini berapaan Bagong? Sekitar 2,5 Pak De. 2,5. Nah, kalau bahan-bahan ini nggak terlalu mahal sih ya. Jadi tinggal desain, cetak, potong-potong dong. Mana nih situ? 2,5. Keren ya. Nah, udah gini berapaan Pak Gong? Yang itu sekitar 2 jutaan. 2 juta ya? Menurut Pak Gong tuh di pandangannya mana kenapa beda itu 2,5 ini 2 juta? Dari cutting saya kebanyakan. Jadi cuttingnya sudah seberapa progres cuttingnya. Kayak ini kan lengan 2-nya masih belum. Nanti kita besarkan cutting dan dari cuttingnya ya? Sudah seberapa progres dia. Nah, teman-teman kalau mau belanja silahkan datang ke sini. Nah, model ini. Nah, kalau model gini? Itu penawaran di 3 sudah. 3.000? Ya. Belum dilepas? Belum, saya minta 4 Pak De. Oh, 4.000. Jadi target sudah ada ya? Target sudah ada. Nah, kalau ini Pak Gong? Yang itu rencana saya mau pakai sendiri dulu Pak De. Kenapa? Ya untuk itu biar bisa hadir aja di setiap kontes Pak De. Iya, keren. Dan ini juga saya mau keep dulu. Keep dulu ya. Nah, ini model ini? Ini 2 juta Pak De. 2 jutaan. Ya. Banyak pohonnya. Ini unik satu nih Pak Gong, kingkit ya? Jeruk kingkit. Ini titipan teman Pak De. Oh, titipan, bukan Pak Gong punya? Bukan. Asik no. Saya kira Pak Gong yang senang selera begini. Jadi gayanya enak sekali dipandang. Tidak membosankan dia. Tapi yang membuat ini tuh lama loh Pak Gong. Lama pasti. Akar sudah mulai nempel Pak De. Wah, akar udah masuk semua. Ini kuang dipres, dikecilin. Ya. Jadi begini, pohon ini kalau dibiarin begini, lama malah tidak jadi. Ya. Kalau misalnya dipres Pak Gong, mahkotanya kecilin. Ini kecilnya segini aja nih.
So, kenapa dikecilkan? Biar imbang dia. Jadi Dan pohon ini kan menjuntai ini jatuh ke bawah. Ya. Dengan posisi perakaran minim dulu. Ya. Di tebing lah kan. Ya. Nah, jadi buat mahkota kecil aja. Kalau besar, ini lebih kecil gambarannya sama batu ini. Oh, iya. Nanti bagus. Iya, iya. Nah, ibaratnya kalau pohon ini lebih besar sama ini, jadi apa ya? Timpang ya. Fenomena alamnya ini bukan roboh dia. Iya, iya. Jadi batu ini besar. Ya. Pohon ini memang kalau ukuran batang ini dengan batu ini kan kecil jauh kan. Nah, bagaimana di sini biar nggak jadi masalah. Ya. Jadi kalau tiang posisi mahkotanya segini sebenarnya nikat di sini. Nah, jadi segini pendek dia. Ya. Kecil ya. Jadi kecil aja mahkotanya di sini. Baru tipis-tipis. Ya, Nah, masuk. Ya, cocok. nanti bagus. Ya. Nah, sama dingin pendek dia kecilin. Kalau bila perlu, juntainya kecil segini aja Pak Gong. Udah cukup nih. Atau gini memang tapi kecilin dia. Ya. Nah, karena kalau kita lihat ini apa ya yang bilang nih. Sekarang kan seolah besaran di sini sama ini. Contoh ini lingkarnya. Ya. Lingkar yang ini apa? Dia bilang no. Iya. Oh, iya, benar. Nah, bagaimana di sini ini jadi kecil Pak Gong di sini Pak Gong. Ya. Kecil ya segini aja omongnya. Oke, sip. Bagus Masuk? masukannya. Masuk nggak? Ya, cocok. Tapi kalau Pak Gong lo biarkan ini, tetap begini Pak Gong. Nah, potong, ini media ganti. Ya. Tanah subur pakai tetap. Kalau enggak, pasir malang sama skam. Ya. Kokopit. Ya. Ini nih. Buat dia kecil. Ya. Oke. Ini menghayal nih. Ya. Batu ini tebing besar. Masuk akal nggak pohonnya mahkota lebih besar sama tebingnya? Iya, benar. Masuk nggak? Nggak kan? Terlalu menonjol pohonnya. Ya, jadi memang menonjol. Keduanya menonjol. Ya. Cuman bagaimana pohon ini benar-benar di tebing dia. Gitu. Dijual nggak ini Bang? Nggak ya? Dijual Pak. Berapa? Dia titip. Mungkin 1,5 atau berapa? 1,5. Ya. Netnya berapa kira-kira? Nanti coba kita tanya langsung. Oh gitu Kan ya? titipan ini. Oh, titipan ya? Bukan saya yang punya. Titip untuk dijual ya? Untuk dirawat dulu, kan dia mati ranting ini. Cuman sayang dia size-nya deh. Size-nya tinggi. Nanggung sekali ya. Kalau diturunin lagi bisa nggak ya? Kalau segini, nih. Segini dah. Terus segini. Ini yang nggak dapat kayak. Jadi ke casket dia ya? Ya. Kita nyari kan pusi demeknya nih Pak Gong. Tapi ketinggian dia ya. Asik di tebingnya tuh asik. Keren pohonnya nih. Lumayan. Cuman harus ngemasnya bagus. Cuma kalau kikitnya memang ekstra dikit merawatnya. Ya. Yang belum paham untuk media dan gininya belum paham. Untuk kikit karena belum pernah ngerawat dia. Belum ya? Belum. Kesancang masih Keren Pak Gong. Ini banyak formalin ya. Ini medium nggak jatuhnya? Apa small? Small. Oh small. 30 ya. Di sini small maksimum. Maksimum. Ya. Kalau bahan segini jual berapaan Pak Gong? Ini ke 7,5 Pak deh. 7,5. Ya. Masih masuk. Karena kan sekarang bahan-bahannya gila-gila juga harganya. Nah. Tembus semua. Tembus. Semua ya. Nih rata-rata nih Pak Gong. Tapi subur kok semua. Pri mau cari pot begini itu. Ini yang kerjaan siapa? Pak Gong sendiri semua? Siang sama ada Chris. Oh. Boleh. Mantap, pokoknya luar biasa. Mana lagi banyak. Kebun sana kan masih banyak Bang ya? Yang di kebun ya? Berapa? Dia semua. Berapa pohon semua? Ntar 200 Pak. 200 pohon? Oke. 200 pohon? Ya. Yes. Udah rimbun-rimbun. Akarnya hati-hati Pak Gong. Ya. Biar nggak kayak jari-jari dia, biar nggak gini. Mulai mecah. Ya mulai mecah aja. Pecah. Ya enggak.
Keren pohonnya. Luar biasa. Nah, kalau ini berapa dijual? Nike masih tiang keep sementara Pak. Kenapa? Jadi tiang biar punya satu anti putri lah istilahnya. Karena ini kan pohon paling lama kita proses itu. Ini 1,5 tahun ya kurang lebih di sini. Sudah banyak yang berminat, cuman yang Buka harganya berapa? enggak berani buka harga. Kalau ini daripada begini bagus kayak ini. Kalau ini nih. Ini berapa buka harga? Nike 8 Pak. 8 juta. Oke. 8 juta. Kau mame bisa jadi kayaknya. Hah? Mame kayak bisa dia. Enggak, lebih kayaknya. Tapi mame bisa. Ya. Kalau di anu press. Bisa di mame itu. Nah. Kalau ini berapa? Yang itu titipan Pak. Oh, titipan. Rawat istilahnya. Rawatan di sini. Oh, banyak juga nitip ya? Ya. Kalau nitip berapa Bagong bayarnya? 100 Pak. 100.000. 100.000 per pohon. per bulan. Per bulannya. Yo, satu pohon 100.000 per bulan. Ya. Nah, di sini beliau menjual pupuk. Nah, ini nih, ada pot juga, Pak Gong ya? Ya. Semua pupuk ada nggak? Ada. Nah, ini. Kalau ini? Itu titipan juga Pak. Titipan, tapi dijual nih bagus nih. Nih stylenya buncin. Jadi nggak membosankan yang begini. Mana pakai muka Pak Gong? Ini apa sana? Sini. Ya, dari sini. Sini ya? Ya. Di mahkota. Iya. Dia ke small. Ya. Ya, nanti akan diangkat seperti ini Kak. Reposisi dikit ya. Posisi. Keren. Ini berapa tahun ini buat segini? Lumayan lama nih buatnya. Lama buat nih. Tapi baru ini Pak. Mungkin baru 4 bulan di sini. Jadi dia mati gini dulu, mati akar. Rupanya pemiliknya terlalu banyak ngasih pupuk. Jadi semua pupuk dimasukkan, busuklah akarnya itu. Iya, itu risiko juga. Iya, risikonya. Jadi Kalau yang ganti medianya. Tiang malah sancang nih, tempat tiang nggak berani tiang pakai tanah. Ya, tanah Nggak berani tiang pakai tanah. Kita pakai pasir Malang sama kokopit aja. Oh, pasir Malang kokopit. Subur dia narik. Ya. Karena mungkin lebih panas ya tempat yang itu kan. Iya, bisa jadi Pak. Nah itu kalau pernah pakai tanah itu, tanah subur, kuning dia bagus. Oh, kuning. Kurang narik dia. Tapi tempatnya si Afri narik katanya tanah subur. Saya kotoran kambing yang banyak di sini. Banyak pakai kotoran kambing. Sama saya pasir Malang bawah, ini segini, habis itu tanah subur, baru atasnya full kotoran kambing. Iya, ada banyak kotoran kambing. Ya. Tiang narik, bos. Stabil dia narik. Standar dia, tidak terlalu narik, tidak terlalu diam. Ya. Karena pohon juga terlalu full narik, risiko juga. Ya. Anunya yang panjang-panjang maksudnya. Panjang ruasnya ya. Ruasnya yang panjang. Itu Pak itu 2 bulan itu Pak segitu. Yang mana? Yang ini yang ribut dia? Ya. Dari kosong Pak nanti yang ada videonya kemarin. Di Desember akhir lah, udah dekat tahun baru itu. Treatmentnya apa medianya? Itu boleh nyebutin brand. Enggak apa, dicampur. Jadi campuran kotoran kambing yang pakai RF di dalamnya itu. RF Ultimate itu. Nah, itu yang pakai lumayan di bawahnya. Di bawah akar sama setelah tanam tambahin lagi Sunare ya. Ya. Cuman karena pengaruh gini juga ya, mungkin cuaca atau apa iklimnya masing-masing daerah. Kemarin pas musim hujan itu sempat diam sebentar. Tapi sekarang udah mulai terus narik lagi. Tiangnya sampai nggak nyangka loh. Kok cepat sekali ini satu ini. Luar biasa. Yang jelas jangan lupa ya, Kirana Garden mampir, fasilitas alat-alat bonsai pokoknya lengkap. Ada. Lengkap ya, di toko. Pokoknya hubungin beliau langsung. Nomor telepon Bang? 085 33 kali 47 5115. Nah, itu hubungin. Semangat selalu, sukses Ya, selalu Bang. terima kasih Pak De sudah mampir. Nanti kapan-kapan kita main ke kebunnya beliau. Ya. Karena masih banyak programan yang super-super.
Siapa udah cocok, kita gas. Iya, siap. Salam sehat selalu.